si anak ini pada saat tidur tuh tidurnya tenang atau enggak. Oh baik. Salah satunya juga bisa dilihat mendengkur atau tidak. Karena kalau mendengkur ada kemungkinan adanya, saya bilang masih mungkin ya, tidak selalu. Ada kemungkinan adanya sumbatan jalan napas akibat dari pembesaran amandel atau hipertrofi tonsil tersebut. Halo Sobat Tribun Tangerang, kembali lagi bersama dengan saya Joanita dalam program wawancara khusus. Kali ini kita akan membahas seputar masalah kesehatan. Nah, lebih tepatnya kita akan membahas tentang amandel, gitu ya. Bersama saya saat ini sudah hadir Dr. Elizabeth Fania Valentin Handoko, SPTHT BKL dari Rumah Sakit Sin Carolo Sumarekon Serpong. Saya menyapa dulu ya. Halo dokter, Halo. Terima kasih loh saya sudah diundang ke sini. Terima kasih banyak juga sudah mau datang ke sini. Amin. Dokter sehat ya dokter ya? Sehat. Karena cuaca lagi gak jelas ya dok? Iya benar. Ya, tapi beberapa hari sih lumayan lah, nggak ada hujan, masih oke lah. Cerah ya dok ya? Makanya kita ketemu hari ini. Dan Oke, ngobrol banyak siap. gitu ya dok. Baik dok, saya mau langsung aja nih dok. Banyak orang tua tuh udah merasa cemas. Ya. Kalau misalnya tiba-tiba dia datang ke dokter, lalu ada dokter yang mengatakan bahwa, wah bu anaknya amandelnya besar, misalnya gitu ya. Oke. Padahal anaknya ini kelihatannya tuh aktif, kelihatannya tuh biasa aja, makannya banyak, periang, dan nggak menunjukkan gejala sakit apapun. Iya. Nah sebenarnya dok, apa sih yang dimaksud dengan amandel yang besar ini? Kemudian kondisi itu apakah selalu dalam bahaya gitu ya, tanda kutip bahaya, atau normal-normal aja menurut dokter? Gimana dok, silakan. Oke. Terima kasih Mbak Joan. Jadi sebetulnya mungkin yang harus kita jelaskan dulu tuh adalah si amandel sendiri tuh apa sih? Karena kan banyak orang mikir, setiap kali dibilang orang tua amandelnya besar, pasti langsung di pikirannya itu adalah segala sesuatu yang bahaya, terus kemudian perlu tindakan operatif, harus diangkat dan lain-lainnya. Jadi saya jelasin dulu apa sih amandel, karena banyak yang orang masih salah kaprah amandel itu adalah satu daging tumbuh. Iya, Ya kan? Nah, padahal ngeri kan sebetulnya, jadi kan termsnya kan ngeri. Padahal sebetulnya amandel sendiri itu adalah satu jaringan limfoid atau jaringan kelenjar getah bening, di mana yang kita tahu sebetulnya selama ini tuh hanya amandel di tenggorok. Nah, sebetulnya amandel itu nggak hanya di tenggorok. Sebetulnya dia adalah satu rangkaian cincin kelenjar getah bening, atau kita bilang dalam bahasa medisnya adalah cincin Waldeyer. Ada amandel yang di tenggorok, atau kita bilang sebagai tonsil palatina. Ada amandel di belakang hidung. Oh baik. Kita bilang sebagai tonsil adenoid. Ada juga amandel di belakang pangkal lidah. Di area pangkal lidah yang kita sebut sebagai tonsil lingua. Jadi sebetulnya tuh dia adalah satu rangkaian cincin Waldeyer atau cincin kelenjar getah bening, kelenjar limfoid yang memang punya tugas untuk salah satunya menjaga imun tubuh. Oke. Nah, tapi yang mungkin sering dibahas pada anak-anak terutama itu mungkin lebih kepada amandel yang di tenggorok dan juga amandel yang di area hidung. Oke. Jadi termsnya memang harus kita perhatikan. Memang ini suatu pembesaran kelenjar getah beningnya atau pembesaran amandelnya itu di tenggorok atau di hidung. Oke. Nah, kemudian tanda bahayanya yang mungkin seringkali menjadi perhatian adalah tiba-tiba datang ke dokter dibilang amandelnya besar. Iya dok. Nah, panik lah langsung orang tuanya dok. Ya. Nah, amandel besar itu tidak selalu kita definisikan sebagai suatu tanda infeksi atau radang akut. Ya, jadi sebetulnya pada anak-anak memang sistem kekebalan tubuhnya atau imunnya itu masih berkembang, tidak seperti orang dewasa. Sehingga yang perlu kita tahu adalah amandel itu sebetulnya adalah proteksi awal. Nah, biasanya kalau kita analogikan, kalau saya analogikan ke pasien, badan kita itu seperti satu kerajaan, kingdom, di mana mulut itu adalah satu gerbang masuk menuju kerajaan. Oke. Nah, kerajaan itu kan pasti banyak layer penjagaan-penjagaan gitu ya. Nah, termasuk mulut dan area tenggorok dan amandel itu adalah salah satu proteksi awal sebetulnya. Setiap kali kita makan ataupun minum, itu semua yang masuk ke area tenggorok ataupun yang kita hirup itu semua akan tersaring dulu di amandel dulu gitu. That's why kenapa pada anak-anak, karena sistem kekebalan tubuhnya masih belajar
nggak seperti orang dewasa. Kalau ada makanan-makanan baru yang mungkin sifatnya belum kenal nih, jadi ada sistem pengenalan dulu. Nah, biasanya pengenalan itu yang membuat akhirnya jadi amandelnya jadi membesar. Oh baik, jadi Seperti dia bereaksi itu. gitu ya dok? Iya, reaksi terhadap makanan-makanan ataupun minuman yang masuk dari entah itu dari mulut ataupun segala sesuatu yang dihirup. Karena kan sebenarnya sistem pernafasan atas kita kan nyambung tuh antara hidung dan mulut sampai ke paru-paru gitu. Jadi nggak cuma masalah makanan nih, tapi yang dihirup tuh juga. Biasanya dia anak-anak tuh cenderung masih belajar sehingga kemungkinan besar amandelnya lebih besar dibandingkan kok kasusnya banyak kan di anak-anak sih. Iya dokter. Daripada dewasa. Alasannya adalah karena memang pada anak-anak itu cenderung masih dalam proses pembelajaran kekebalannya. Baik. Jadi bisa dibilang bahwa amandel ini adalah garda terdepan gitu ya dari sistem imun tubuh kita gitu ya. Bentengnya gitu. Oke, jadi nggak bisa disepelein juga dong ya dok ya. Nah, gini dok, musim kan lagi nggak jelas. Kadang betul. hujan, lalu nanti tiba-tiba siang panas banget, lalu hampir sore atau jelang malam lebat lagi hujannya. Banyak yang mengeluh jadi sering sakit tenggorokan gitu ya dok. Radang lah, sakit nyeri di tenggorokan, susah menelan gitu ya. Hingga akhirnya kadang-kadang tuh juga ada yang sering kayak ya memutuskan untuk minum antibiotik gitu lah dok. Betul. Orang tua kan jadi khawatir ya dok, kalau misalnya anak itu jadi sering absen sekolah karena mungkin jadi demam gitu ya. Nah dalam kondisi seperti apa sih dok sebenarnya kayak radang? Tadi kan dokter sudah menyebut sedikit tentang radang ya. Radang amandel ini dikatakan sudah kronis dan perlu penanganan yang serius. Apalagi sampai harus antibiotik yang mungkin dosisnya lebih tinggi. Gimana? Nah tadi yang kita perlu jelaskan lagi bahwa yang namanya amandel kalau kita bilang ada pembesaran itu kita katakan sebagai hipertrofi tonsil. Jadi hanya pembesaran kelenjar aja. Nah, kemudian kapan sih dibilang ini satu tonsilitis atau keadaan adanya infeksi atau radang pada area amandel? Itu memang harus dievaluasi lebih lanjut. Salah satunya gejala yang paling gampang dilihat di rumah, salah satunya adalah demam. Kemudian ada nyeri menelan sehingga anaknya jadi nggak mau makan, nggak mau minum dan sebagainya ya. Terus kemudian selain itu, misalkan ada badannya juga nyeri-nyeri, rasa nggak enak di badan segala macamnya. Kemudian ada juga mungkin sampai sesak napas ya, karena sedemikian hebatnya sehingga radangnya jadi amandelnya gede banget sampai nutup jalan napas bisa juga. Dan itu bisa jadi adalah salah satu atau beberapa gejala yang kita bisa pantau di rumah. Oh ini adalah suatu keadaan yang kita bilang sebagai infeksi atau radang amandel. Yang mungkin membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana atau terapi lebih lanjut. Hingga masuk ke area yang tadi saya bilang, antibiotik dan lain-lain. Namun perlu dipahami juga bahwa tidak semua kasus tonsilitis itu penyebabnya adalah bakteri dan obatnya adalah antibiotik. Karena bisa juga infeksinya bisa jadi virus. Kalau penyebabnya adalah infeksi virus, itu biasanya tidak memerlukan antibiotik, sehingga biasanya dia kita bilang sebagai self-limiting disease. Jadi hanya memerlukan terapi-terapi suportif yang membantu untuk mengurangi gejala tersebut karena nantinya akan sembuh sendiri gitu. Tapi memang ada beberapa kasus yang kita temukan memang dia jelas infeksi bakteri. Nah, kalau memang jelas itu ada indikasi untuk masuk antibiotik karena memang infeksi bakteri, ya boleh masuk antibiotik. Tapi baiknya memang dalam pantauan kami, pada tim dokter atau terutama tim dokter THT gitu ya. Karena memang antibiotik nggak boleh sembarangan konsumsi karena kita pastikan dulu memang ini penyebabnya itu memang benar infeksi virus atau infeksi bakteri gitu. Karena kalau infeksi virus ya tidak memerlukan antibiotik gitu. Baik. Jadi jangan tiba-tiba beli antibiotik sendiri gitu ya dok. Karena sekarang juga bisa dijual di bisa dibeli di apotek bebas gitu ya dok. Tapi mungkin kalau sekarang yang saya perhatikan sih apotek-apotek sekarang sudah lebih ketat dalam pembelian antibiotik dan teman-temannya. Jadi memang biasanya disarankan untuk ada resep dokter dan lain-lain. Jadi memang ada indikasi untuk pemakaian antibiotik sehingga kebutuhan pemakaian antibiotiknya terjaga, terpantau dan tidak kebablasan gitu. Jadi memang sesuai dengan indikasi untuk masuk antibiotik terhadap pasien tersebut. Baik. Jadi boleh dibilang gini nggak sih dok, ketika anak sudah dalam kondisi yang mungkin dia sulit bernafas, kemudian demam, naik turun demamnya itu, terus nyeri tenggorokan atau sakit di seluruh badan, ngilu-ngilu gitu tuh, ya sebaiknya segera datang ke
dokter THT lah yang THT. lebih tepat lagi untuk periksa. Betul. Sekarang tadi kan harus dikasih tahu harus dicari tahu juga ya, infeksi bakteri atau dari radang amandel, gitu ya dok ya. Nah baik dok, gini masih berhubungan dengan seputaran amandel, gitu ya. Ada beberapa orang tua yang mengeluh, dia punya anak, masih anak-anak gitu ya dok, usia anak. Tapi kalau tidur malam itu mendengkur keras. Nah, kalau orang dewasa sih mungkin udah biasa ya dok ya. Tapi ini anak-anak. Padahal siangnya dia tuh ya main biasa, ceria, nggak ada keluhan apapun gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ini tuh ada hubungannya dengan radang amandel nggak sih dok? Atau dengan amandelnya dia? Dan seberapa seriusnya seorang anak harus tidur sampai mendengkur gitu ya dok? Ada masalah serius nggak sih kira-kira? Jadi sebetulnya normally memang paling utama adalah yang pada anak-anak itu kita perhatikan kualitas tidurnya ya. Karena kualitas tidur itu akan menentukan pertumbuhannya, perkembangannya. Jadi kualitas tidur yang baik itu akan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik juga. Nah, kualitas tidur itu bisa dilihat salah satunya dengan jumlah dia jam tidurnya. Jadi kuantitinya. Jadi jumlah tidurnya cukup. Misalkan anak umur sekian masih harus tidur siang, kemudian tidur malamnya juga harus sekian jam ya. Tapi selain kuantiti juga harus dilihat kualitas tidurnya. Kualitas tidur yang bisa kita lihat adalah si anak ini pada saat tidur tuh tidurnya tenang atau enggak. Oh baik. Salah satunya juga bisa dilihat mendengkur atau tidak. Karena kalau mendengkur ada kemungkinan adanya saya bilang masih mungkin ya, tidak selalu. Ada kemungkinan adanya sumbatan jalan napas akibat dari pembesaran amandel atau hipertrofi tonsil tersebut. Ya, jadi kan tadi ada yang di area mana tuh dok biasanya dok? Di tenggorok, ya. Tenggorokan ya. Tapi juga tadi saya bilang biasanya anak-anak dengan rinitis kronik atau ada alergi ya, ada riwayat alergi itu memiliki faktor resiko yang lebih besar untuk terjadinya kasus-kasus hipertrofi tonsil, baik itu yang di tenggorok, yang palatina ataupun yang adenoid. Normally kan kita nafasnya dari hidung ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kalau anaknya kok tidur suka buka mulut. Jadi kayak mangap gitu ya. Gitu ya. Atau nggak usah tidur deh. Lagi aktivitas biasa aja kok anaknya kayak sering tiba-tiba buka mulut, kayak tarik napas dari mulut terus, atau lagi lari tiba-tiba cepet capek. Nah itu Pak perlu kita curigai ada kemungkinan ada pembesaran di area amandel, baik itu di tenggorok ataupun di hidung. Ya memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi itulah yang akan menentukan langkah ke depannya anak ini akan kita apakan. Karena nggak semua kasus pembesaran amandel itu memang obatnya adalah operasi, tidak. Masih ada tahapan-tahapan yang masih kita kerjakan seperti terapi-terapi obat, medikamentosa dan lain-lain yang mungkin bisa membantu mengurangi gejala-gejala tersebut. Gitu. Baik dok, gini. Kemudian tadi kan dokter sudah menyinggung sedikit operasi gitu ya dok ya. Pada saat kapankah dokter memutuskan seorang anak atau seseorang untuk bisa dilakukan tindakan operasi amandel? Ciri-cirinya kayak apa ya dok? Jadi kalau kita bercerita tentang dunia medis dulu, pasti kan yang namanya manusia itu ada perkembangan ilmu. Ya kan? Kalau dulu kan mungkin setiap kali ada radang amandel, operasi. Radang amandel operasi gitu ya kalau dulu ya, tapi kan namanya manusia, ilmu apalagi ilmu kedokteran atau ilmu medis itu kan selalu berkembang. Jadi menurut hasil penelitian, pembelajaran dan lain-lain itu kita mendapatkan satu indikasi apakah ini suatu indikasi mutlak atau tidak dilakukan atau dikerjakan operasi amandel gitu. Nah kita punya ada indikasi mutlak, ada indikasi yang tidak mutlak, ada indikasi absolut dan tidak absolut. Jadi kalau misalkan salah satu indikasi absolutnya adalah jika yang tadi saya bilang sesak napas, jadi sedemikian hebat sehingga anaknya jadi susah bernapas. Dan sering gitu kali ya dok ya? Ya, kemungkinan besar kan berarti menyumbat jalan napas, dan itu adalah harus yang kita utamakan. Karena kalau menyumbat jalan napas, otomatis dia nggak bisa bernapas ya. Kayak kita aja ya, nyelam baru beberapa detik di dalam aja kan udah rasanya kan kayak ngap-ngapan gak enak. Apalagi anak yang setiap hari tidur dengan keadaan amandelnya besar dan sesak napas, ya itu sudah pasti indikasi mutlak untuk kita kerjakan operasi amandel. Yang kedua adalah jika radang tenggorokannya itu berulang terus. Sering gitu ya dok? Sering. Nah pertanyaan adalah seberapa sering sih? Seberapa sering tuh dok? Misalnya kan ada yang seminggu sekali atau sebulan berapa kali gitu mungkin? Gitu. Jadi seberapa seringnya itu yang adalah dalam 1 tahun itu lebih dari 7 kali berturut-turut. Baik. Ada misalkan ada fasenya sakit nih, nanti kemudian sembuh. Nanti sakit lagi radang tenggorokan lagi, sembuh. Dan sedemikian rupa sampai lebih dari 7 kali dalam 1 tahun. Atau
dalam waktu 2 tahun, dalam waktu kurun 2 tahun, itu kasusnya dalam 1 tahun lebih dari 5 kali. Ya, atau bisa juga dilihat dalam fase 3 tahun. Dalam 3 tahun, per tahunnya ada lebih dari 3 kali episode radang berulang, radang amal berulang. Itu sudah jadi indikasi untuk dilakukan tindakan. Karena apa? Kenapa harus dioperasi? Kenapa kok sampai segitunya infeksi berulang? Kan bisa pakai antibiotik, kan bisa disembuhkan pakai obat. Nah, berarti kan ada, kalau kemungkinan dia berulang, berarti kan ada infeksi yang tidak bisa ditangani dengan hanya sekedar obat. Iya. Kemudian kita juga meminimalisir kebutuhan antibiotik atau penggunaan antibiotiknya tidak perlu sebetulnya. Seperti itu. Makanya jadi indikasi itu kalau misalkan radangnya sering dalam 1 tahun lebih dari 7 kali tadi saya bilang, atau periode dalam 2 tahun per tahunnya itu lebih dari 5 kali, atau dalam periode 3 tahun per tahunnya lebih dari 3 kali kasusnya. Nah, itu sudah indikasi gitu. Ya, kemudian juga salah satunya ada efek gagal tumbuh kembang pada anak. Pertumbuhannya lambat gitu ya, Dok ya. Nggak sesuai nih dari anak-anaknya. Kalau dari DSA-nya, dari dokter spesialis anak, wah ini udah red flag nih, kayaknya kok dibanding harusnya tidak sesuai dengan berat badan dan tinggi badan, tidak sesuai pada usianya, entah itu anak laki-laki atau perempuan. Nah, itu sudah jadi salah satu patokan, oh mungkin harus ada kita tindakan untuk bantu supaya kualitas tidurnya jadi lebih baik. Seperti itu. Oke, baik. Tadi kita bicara tentang anak terus ya, Dok. Sekarang beralih ke orang tuanya, gitu ya, Dok. Kadang-kadang kan orang tua juga suka merasa bahwa sakit tenggorokan juga udah pasti ya, Dok. Apalagi musimnya lagi kayak gini. Merasa ada kayak bercak putih. Lalu maaf ya, Dok, kayak misalnya bau mulut gitu kan. Walaupun mereka udah merasa, gue udah sering sikat gigi, udah kumur pakai mouthwash, tapi kok kayak merasa bau gitu ya, Dok ya. Nah, itu kan jadi bikin nggak percaya diri tentunya ya, Dok. Nah, apakah bisa menjadi tanda adanya masalah dalam amandelnya pada orang dewasa ini, atau infeksi biasa atau kronis, atau gimana menurut dokter, dan penanganannya seperti apa? Oke, jadi yang mungkin bisa saya tambahkan, jadi amandel itu kalau kita melihat dia kan suatu jaringan ya. Jaringan limfoid ini atau jaringan kelenjar getah bening si amandel ini, memang dia memiliki lekukan yang kita bilang sebagai krips atau kripta kita bilang ya. Dan lekukan-lekukan itu memang potensial setiap kali kita makan, karena kita bisa bilang proteksi awal, garda terdepannya. Oke, jadi setiap kali kita makan, lekukan-lekukan itu pasti biasanya akan menyimpan sisa-sisa makanan dan minuman. Oh, baik. Gitu. Ya, nggak hilang situ aja ya, Dok. Jadi ada yang tersisa masuk ke dalam lekukan tersebut, ke dalam kripta tersebut, yang akhirnya berpotensi numpuk. Ya, kalau bisa kadang-kadang dilihat suka kadang ada putih-putihnya di area amandel. Itu bisa jadi salah satu kita bilang tonsilolit atau batu amandel. Oh, batu amandel yang disebabkan karena penumpukan sisa-sisa makanan yang nggak bersih. Gitu ya. Atau putih yang dimaksud adalah memang tanda infeksi akut. Jadi ada 2 macam ya. Dan itu hanya dokter THT aja ya. Dan itu hanya kita pastikan dari pemeriksaan fisik ya. Jadi yang bisa menentukan apakah ini suatu batu tonsil, batu amandel ataupun infeksi, ya tetap harus lakukan pemeriksaan ke dokter THT. Nah, itulah yang saya bilang batu amandel itu yang akan menyebabkan kalau misalkan nih pasien, dok rasanya saya udah sering sikat gigi. Saya tiap hari kayak pakai mouthwash. Iya, Dok. Tapi kok tetap habis sikat gigi kok saya ngerasa bau mulut ya. Gak enak gitu ya, Dok ya. Itu kemungkinan besar adalah penyebab bau mulut dari si tonsilolitnya, batu amandelnya gitu. Nah, batu amandel ini kalau didiamkan juga, karena kan dia saya bilang kan tadi sisa makanan yang numpuk. Nah, karena sisa makanan kan berarti kan busuk, gampang busuk. Nah, sisa-sisa makanan ini akan seneng banget si kuman-kuman itu nempel di situ, datang di situ karena merasa dapat suplai makanan dari kita, dari amandelnya kita. Oh, dapat makanan di situ. Oh, ada pasokan makan di situ. Nah, amandelnya langsung si kumannya langsung deh lari ke amandel itu, akhirnya jadilah radang. That's why kenapa kok bisa radang tenggorokan terjadinya berulang dalam 1 tahun. Penyebabnya adalah karena memang kita punya di jaringan amandel itu ada kripta-kripta itu yang potensi untuk menyimpan sisa-sisa makanan yang bisa jadi pasokan untuk makanannya si kuman-kuman. Sehingga akhirnya baru sembuh nih, nanti kemudian besoknya salah makan lagi, salah minum lagi, radang lagi. Kok setiap kali saya salah makan, radang lagi, yaitu karena penyebabnya memang ada kripta-kripta tersebut yang akhirnya menyimpan sisa-sisa makanan yang potensial jadi tempat tumbuh bakteri atau kuman.
Gitu. Baik, bicara tentang kripta-kripta tadi ya dok ya. Kalau misalnya sisa makanan di gigi kan bisa dibersihin dengan sikat gigi. Benar. Itu pembersihannya gimana? Masa ya disikat kan? Nggak mungkin juga gitu ya dok. Oke. Atau harus operasi kah? Atau gimana dok? Enggak, jadi intinya gini, kita akan lihat sih si batu amandelnya ini memang gradingnya seberapa. Jadi apakah memang sangat banyak ya, kemudian Baik. besar ukurannya masif sehingga memang nggak bisa kita bersihin sekedar hanya kumur-kumur aja nggak bisa bersih, ya berarti memang harus diangkat. Karena mungkin jadi salah satu tanda tonsilitis kronik juga bisa. Tapi intinya pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi nih si kripta-kripta ini, karena kan semua orang tuh punya amandel. Iya. Mau sehat mau sakit semua orang punya amandel. Ada amandelnya dok. Cuman Ya? masalahnya amandelnya ini besar atau tidak, kemudian terinfeksi atau tidak. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi tonsilolit yang saya bilang tadi ya, batu tonsil ataupun tidak terjadi radang berulang, salah satunya ya pasti jaga makanan dengan baik ya. Baik. Karena makanan yang baik ya tetap makanan dari rumah, dimasak dari rumah, kita tahu sumbernya dari mana, kemudian cara masaknya seperti apa ya. Kemudian yang kedua adalah setiap kali kita makan itu baiknya adalah dilakukan kumur menggunakan air putih. Oh bukan mouthwash ya dok ya? Ya, bukan mouthwash, biasa aja, kumur air putih aja untuk membantu sisa-sisa makanan yang terselip itu supaya bisa lepas dari tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah jaga hygiene mulut. Tetap harus rajin sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi dan malam. Kemudian setelah itu menggunakan dental floss. Oh, Jadi yang mungkin belum terlalu populer di Indonesia adalah penggunaan dental floss. Ya, tapi sebetulnya dokter gigi itu sudah menyarankan karena semua sisa-sisa makanan yang terselip di area gigi itu dibersihkan menggunakan dental floss karena tidak akan maksimal penggunaannya hanya dengan sikat gigi aja. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah hidrasi. Jadi tetap harus cukup minum air putih. Paling tidak 2 liter per hari. 6 sampai 8 gelas per hari. Ya, Minimal dengan ya, Dok, ya? tujuan menjaga hidrasi tenggorok supaya nggak kering dan juga membantu mengencarkan lendir ataupun dahak di area tenggorok. Karena lendir-lendir dan dahak-dahak yang kental juga itu bisa potensi jadi tonsilolit juga gitu. Jadi batu amandel juga. Makanya kita bantu supaya misalkan dia lebih encer sehingga lendir lebih gampang keluar. Sehingga kita tetap bisa menjaga kebersihan area mulut dan tenggorok. Seperti itu. baik. Jadi sebenarnya nggak selalu harus dilakukan operasi untuk amandel itu ya? Nggak seperti dulu ya dok ya? Nggak seperti dulu. Jadi memang kita sesuai dengan indikasinya. Jadi memang Baik. kalau sudah ada indikasi ke arah sana memang baiknya diangkat, ya memang sebetulnya ya baiknya diangkat ya. Biasanya tapi tetap saya coba dengan terapi pengobatan medikamentos terlebih dahulu. Namun jika tidak respons dengan pengobatan yang kita kasih dan kemudian ada kemungkinan kecenderungan terjadinya berulang, ya sudah memang lebih baik diangkat gitu. Karena yang tadinya memang dia sebagai proteksi atau garda terdepan, yang tadinya sebagai pengawal awal utama pada saat makanan dan minuman masuk ke kita, saat ini dia sudah tidak jadi protektor lagi, tapi jadi problem. Karena ukurannya sudah terlalu besar, sedemikian rupa sehingga menyebabkan kemungkinan radang tenggorokan berulangnya lebih sering, kemudian bikin sesak napas. Yang berarti kan jadi suatu masalah nih. Dia udah bukan protektor lagi, bukan garda terdepan lagi, tapi jadi masalah ya. Masalah itu ya harus kita solve, harus kita angkat problemnya untuk kualitas hidup yang lebih baik ke depannya. Gitu. Aduh keren banget. Terima kasih dokter untuk segala penjelasannya pada hari ini terkait tentang amandel dan juga seputar tenggorokan ya dok ya. Jadi terjawab ya kalau misalnya untuk orang dewasa nih terutama ya dok ya. Tiba-tiba ngerasa kok kayak bau mulut atau tadi sering sakit tenggorokan, nah itu bukan berarti karena cuaca aja, tapi siapa tahu nih ada masalah di amandel tadi seperti yang dokter Elizabeth bilang, gitu ya dok ya. Nah, untuk itu bisa segera, apalagi ini kayaknya kondisinya pas nih karena banyak orang yang merasa sakit tenggorokan, bolehlah datang ke Rumah Sakit Sin Carlos Mare Concepcion, ketemu dengan dokter Elizabeth Fandia untuk memeriksakan amandel dan seputar tenggorokannya lebih detail lagi. Siapa tahu nanti ada sesuatu yang memang harus ditangani lebih lanjut lagi, gitu ya dok ya. Jadi ya tadi dokter juga menyarankan jangan ngobatin sendiri lah gitu ya, jaga kebersihan dan sebagainya. Dokter mungkin ada pesan untuk pemirsa di rumah? Oke, baik. Untuk pemirsa di rumah, kalau memang ada keluhan seputar telinga, hidung, tenggorok atau apapun itu di area telinga, hidung, tenggorok, boleh silakan segera periksakan diri Anda ke dokter THT terdekat atau bisa diperiksakan langsung dengan saya di Rumah Sakit Sin Carlos Mare Concepcion.
Baik, terima kasih Sobat Tribun Tangerang. Itulah tadi pembicaraan kita terkait tentang amandel dan tenggorokan yang mungkin kita jadi bisa ngebedain ya, masih tergolong ringan atau perlu penanganan lebih serius lagi. Dan penjelasan Dokter Elizabeth Fania tadi sangat jelas dan memberikan informasi yang cukup, memberikan kita informasi yang cukup dalam gitu ya dok ya. Jadi kita bisa tahu nih, ternyata kayak gini ya, ternyata akibatnya begini. Baik, terima kasih dokter sudah mengundang kami sekali lagi dan sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi dan sahabat Tribun Tangerang, terima kasih dan sampai jumpa dalam wawancara khusus bersama dengan Rumah Sakit Sim Karolo Sumarekon Serpong. Saya Jonita Hari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.